Ketiga Brenda kenal ampun dan misteri bunuh diri Kim Sae-ron di hari ulang tahun Kim So-hyun. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada dendam tersembunyi yang ingin disampaikan dengan cara paling dramatis? Kasus Kim So-hyun ini membuktikan bahwa sebesar apapun nama seorang artis, jika mereka menjadi resiko bagi citra perusahaan, mereka akan dijatuhkan tanpa ragu-ragu. Brand Boomcast. Ketika Brenda kenal ampun dan misteri bunuh diri Kim Sae-ron di hari ulang tahun Kim So-hyun. Oke guys, selamat datang lagi di Brand Boomcast. Kali ini kita membahas sebuah fenomena yang brutal, skandal yang mengejutkan, dan tragedi yang menyisakan banyak tanda tanya. Kita tidak hanya melihat sebuah brand bertindak keras tanpa pandang bulu, tapi juga akan menelusuri apakah ada makna tersembunyi di balik keputusan tragis Kim Sae-ron untuk mengakhiri hidupnya tepat di hari ulang tahun Kim So-hyun. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada dendam tersembunyi yang ingin disampaikan dengan cara paling dramatis? Mari kita bedah dari sisi branding psikologis dan dampaknya di dunia hiburan. Dan sama dengan seperti biasanya, saya Shogi Mitro, pakar digital branding, akan coba mengulas dengan sisi branding dan bagaimana harusnya kita mengatasi hal-hal seperti ini. Kita tahu bahwa brand itu banyak yang tak kenal ampun, dan Kim So-hyun ini pun langsung direaksi cepat secara branding. Ketika skandal meledak, brand hanya butuh hitungan jam untuk bertindak. Kasus Kim So-hyun ini membuktikan bahwa sebesar apapun nama seorang artis, jika mereka menjadi resiko bagi citra perusahaan, mereka akan dijatuhkan tanpa ragu-ragu. Saya nggak tahu nih dia lagi syuting berapa banyak film. Kayaknya filmnya pada berhenti semua harusnya nih. Dengan kejadian ini, ketakutan semua. Karena di terusan produksi kerugian makin besar. Nah, sejak isu hubungan masa lalunya dengan Kim Sae-ron mencuat, berbagai brand seperti Tos Lejurs dan Keto Korea itu langsung menarik iklan mereka. Bahkan CEO Dinto sempat mencoba membela Kim So-hyun, tapi akhirnya harus mengeluarkan permintaan maaf karena tekanan publik. Hal ini membuktikan satu hal penting. Brand selalu memilih citra mereka dibanding individu artisnya, tanpa peduli seberapa besar bintang atau artis tersebut. Namun, kasus ini agak lebih dalam lagi karena ada skandal yang cukup luar biasa. Karena kematiannya ini, Kim Sae-ron memilih di hari ulang tahunnya Kim So-hyun. Dan kenapa menjadi sebuah misteri yang super dibicarakan di seluruh dunia? Apakah bunuh diri ini adalah pesan terselubung atau kebetulan? Kok pas di hari ulang tahun Kim So-hyun? Di dunia hiburan kita sering melihat skandal yang menghancurkan karier. Tapi ketika seorang mengakhiri hidupnya di hari ulang tahun, orang yang dikaitkan dengannya, ini bukan sekedar skandal. Ini sebuah pesan besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Kim So-hyun sengaja memilih tanggal ini sebagai bentuk pesan terakhir untuk Kim So-hyun? Apakah ini sebuah ungkapan rasa sakit hati, rasa kecewa dan dendam yang belum terungkap? Dan apakah ini hanya sebuah kebetulan yang tragis? Yang jelas publik tidak melihat ini sebagai kebetulan. Banyak teori bermunculan bahwa Kim So-hyun ingin menghantui Kim So-hyun dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Bahkan kemungkinan besar ingin menghancurkan karier dari Kim So-hyun ini. Karena dia mungkin dendam sekali ini. Jika benar demikian, ini bukan tragedi personal yang cuma bunuh diri, melainkan juga dampak dari sistem industri hiburan yang tidak memberikan ruang bagi artis untuk memulihkan diri dari keterpurukan. Di balik kematian Kim So-hyun ini, Kim So-hyun nggak mati, salah ngomong gue. Jadi psikologi di balik tragedi Kim Sae-ron, tekanan mental yang tak terelakkan. Jadi sejak kasusnya dia yang mengemudi dalam keadaan mabuk di tahun 2022, Kim So-hyun ini sudah menjadi blacklist di dunia hiburan Korea dan mengalami kehancuran mental yang luar biasa.
Karirnya hancur total dan ia harus bekerja di kafe untuk bertahan hidup. Netizen tak berhenti intinya mengolok-oloknya. Industri hiburan menutup pintu rapat-rapat untuknya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia kecelakaan pada saat itu? Kenapa dia stres pada saat itu? Nah ini apakah ada hubungannya dengan Kim So Hyun? Sampai dia sekarang sepertinya bunuh diri ini untuk menyalahkan, untuk memberi arahan kenapa dia sampai melakukan ini, gitu loh. Kalau prediksi dari beberapa orang seperti itu. Dan dengan semua beban ini, dia merasa kematian adalah jalan keluar satu-satunya untuk penyampaian pesan ini. Di hari ulang tahun Kim So Hyun. Apakah lukanya begitu dalam? Apa yang terjadi sebetulnya? Di dunia branding kita sering melihat strategi balas dendam yang halus namun efektif. Dan ini sih nggak tahu ya kalau kita bilang ini halus atau kasar. Tapi ini memang efektif karena menjadi kasus yang ditutupi selama ini nih terbuka. Dan memang artis ini bisa hancur. Kim So Hyun sekarang sudah diminta ganti denda itu hampir 220 miliar ya. Sementara ya dengan kejadian ini karena banyak kerugian di mana-mana. Dan saya nggak tahu ya apakah nanti dia akan bisa melanjutkan karirnya dengan kekejaman di Korsel seperti itu. Tapi di Indonesia sih Kim So Hyun sangat dicintai ya. Dan dia harus keluar dari negaranya nantinya. Atau dia harus berhenti dari karier artisnya di saat puncak-puncaknya dan menjadi aktor termahal Korea. Ini akan menjadi sebuah kematian dramatis dan menjadi sebuah sejarah sendiri di dunia industri ya perfilman Korea ini. Dan pertanyaannya lagi, apakah memang brand harus bertindak secepat itu? Gimana pendapat kalian guys? Kalau memang melihat ini di dalam dunia branding ya, kalau dia ada skandal seperti ini, brand memang di satu sisi harus melindungi reputasi mereka. Karena dibiarkan agak lama, ini pasti brand kepengaruh bisa sepi semua dan omset mereka hancur. Tapi kalau mereka melakukan tindakan action cepat, brand ini dibicarakan tapi tetap ramai dan positif karena dia sudah mengakhirin dengan artis yang lagi viral ini. Jadi brand itu sebetulnya juga punya tanggung jawab sosial untuk tidak memperlakukan artis itu sebagai barang sekali pakai. Harusnya ya. Tapi dengan kejadian ini kan ada kontrak-kontrak yang bisa memutus hubungan dengan artis. Jadi kalau kita lihat bagaimana industri hiburan menyebabkan kematian tragis ini, nggak sekali ini aja. Di Korsel sudah sering. Sebelumnya ada Suli dan Gohara. Ingat, itu dibunuh oleh tekanan netizen dan sistem yang tidak mendukung kesehatan mental mereka. Mereka stres karena ulah netizen. Kemudian Kim Jong Hyun Shiny meninggal karena depresi berat. Pernah terkenal, tiba-tiba nggak laku. Kim Sae-ron adalah korban terbaru. Dan mungkin akan banyak korban berikutnya yang akan berjatuhan di masa depan. Jadi gimana guys? Kim So Hyun mungkin kehilangan banyak brand endorsement hari ini. Tetapi dia masih bisa bangkit kembali. Kalau dia mau. Tapi memang tidak mudah. Butuh perjuangan. Tapi kalau kita ingat kejadian di Hong Kong, Edison Chen, di mana tersebar 1.300 video dan foto vulgarnya dengan para artis-artis terkenal Hong Kong. Dia sempat mau dibunuh mafia-mafia Hong Kong dan melarikan diri. Tapi dia bisa comeback setelah agak lama. Dia main di beberapa film, malah di film Hollywood ya. Dan kita tahu juga kasus Ariel Noah itu juga salah satu gimana seorang artis bisa comeback karena sebuah kesalahan. Tapi kalau Kim Sae-ron, kita sudah lihat dia sejak mabuk itu sampai hari ini tidak mendapat kesempatan itu. Karena itu dia stres dan bunuh diri. Industrinya tidak memberi kesempatan ruang untuk memperbaiki kesalahannya. Dan bunuh diri di hari ulang tahun Kim So Hyun ini menjadi misteri yang tak terpecahkan. Tetapi juga pesan yang tak akan dilupakan.
Sebagai pakar branding, saya percaya bahwa brand harus mulai lebih bijak dalam menangani skandal. Kita bisa tetap melindungi reputasi tanpa menghancurkan manusia di baliknya. Dunia entertainment juga bisa lebih manusiawi jika semua pihak mau belajar dari kasus seperti ini, terutama netizennya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah brand memang harus tegas tanpa kompromi atau harus ada cara yang lebih adil dalam menangani skandal artis? Tulis pendapat kalian di bawah ini, dan kalian yang dengarkan dan lihat ini, apakah kalian masih ngefans sama Kim So Hyun setelah kejadian ini dan memberi kesempatan dia untuk menjelaskan dan bisa diterima lagi di dunia hiburan? Itu hati kalian masing-masing. Tapi kalau kalian mau mengulas dan berkomentar, silakan komen di bawah ini. Sampai jumpa di episode Brand Boomcast berikutnya. Brand Boomcast.